Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah sistem hukum itu bisa punya kategori buat ya semua tindakan manusia? Nah, kali ini kita akan coba bedah kerangka 5 hukum dalam Islam. Ini tuh sistem yang terstruktur banget buat ngenilai segala hal, dari yang paling sepele sampai yang paling penting sekalipun. Coba deh bayangin, semua yang Anda lakukan hari ini, mulai dari ngopi pagi ini, sampai keputusan gede di kantor, itu semua ternyata bisa dikategoriin. Loh kok bisa? Nah ternyata, hukum Islam itu punya jawabannya. Sebuah sistem yang menjawab pertanyaan besar ini. Dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari dasar sistemnya, terus kita lihat apa aja sih yang dituntut untuk dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Lalu kita masuk ke area di mana kita bebas memilih, dan terakhir kita rangkum semuanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, poin utamanya tuh begini. Dalam kerangka hukum Islam, atau yang biasa kita kenal sebagai syariah, itu nggak ada satupun tindakan yang lolos dari radar. Semuanya, setiap perbuatan, itu ada tempatnya sendiri. Titik mulanya itu simpel banget, beneran. Anggap aja kayak ada di persimpangan jalan. Setiap tindakan itu pasti masuk ke salah satu dari 2 jalur utama. Entah itu ada tuntutan di dalamnya, atau kita dikasih pilihan bebas. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Nah, coba deh perhatiin alurnya. Prosesnya tuh kayak filter sederhana aja. Langkah pertama, kita ambil satu tindakan buat dinilai. Terus kita tanya, ini tuntutan atau pilihan? Kalau jawabannya tuntutan, kita tanya lagi. Tuntutannya itu untuk dilakukan atau justru untuk ditinggalkan? Cuma dengan 3 langkah ini, kita udah bisa mulai mematakan hampir semua hal. Oke, sekarang kita telusuri jalur yang pertama ya, tuntutan untuk bertindak. Nah, di sini nih kita bakal lihat kalau nggak semua perintah itu levelnya sama. Ada yang benar-benar wajib, ada juga yang sifatnya cuma anjuran. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 tingkatan tuntutan. Yang pertama itu fardu, ini sifatnya wajib mengikat. Yang kedua, mandub, ini lebih kayak anjuran. Dua-duanya sih sama-sama perbuatan baik ya, tapi beda utamanya itu ada di konsekuensinya, terutama kalau Anda memilih buat nggak melakukannya. Oke, kita bahas lebih dalam soal fardu atau wajib. Gampangnya, ini kategori pokoknya harus dikerjain. Contoh paling gampangnya ya sholat 5 waktu buat seorang muslim. Kalau dikerjain dapat pujian, tapi kalau ditinggalin, nah itu dianggap pelanggaran serius. Ini udah kayak pilar utama, nggak bisa ditawar-tawar. Sekarang kita lihat mandub. Kalau ini kategorinya sebaiknya sih dilakukan. Anda bakal dapat pujian kalau melakukannya, tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa, nggak ada celaan. Contohnya, kayak sedekah sukarela, perbuatan yang mulia banget, tapi ya itu, bukan sebuah kewajiban yang mengikat. Oke, tadi kita udah lihat apa yang harus dilakukan. Sekarang, yuk kita balik koinnya. Kita lihat sisi sebaliknya, tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, ini kita masuk ke area larangan dan hal-hal yang sebaiknya dihindari. Dan di sini polanya mirip loh. Ada larangan yang tegas, mutlak, namanya haram. Kalau ini dilanggar, konsekuensinya serius. Terus ada juga makruh, yang ini lebih halus, lebih ke sesuatu yang lebih baik dihindari, tapi nggak sampai dilarang keras. Kuncinya, lagi-lagi soal konsekuensi. Nah, kita bahas haram. Ini tuh kebalikannya fardu. Ini zona jangan pernah dilakukan. Contoh klasiknya ya mencuri, berbohong. Kalau dilakukan, ya dosa. Tapi sebaliknya, menahan diri dari perbuatan ini, apalagi pas ada kesempatan, itu justru dianggap perbuatan yang sangat terpuji. Terus ada makruh. Anggap aja ini kategori sebaiknya dihindari. Nggak ada hukuman kalaupun Anda melakukannya, tapi Anda bakal dipuji kalau meninggalkannya. Contohnya nih, makan sesuatu yang baunya nyengat banget sebelum ke tempat umum. Yang nggak dilarang sih, tapi kan dianggap kurang elok aja gitu. Oke, kita udah bahas semua yang sifatnya tuntutan. Sekarang kita masuk ke area di mana tuntutan itu nggak ada sama sekali. Ini dia ranah kebebasan memilih. Dan ini dia kategori kelima sekaligus yang terakhir, mubah. Ini adalah zona netral. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Anda bebas 100% buat memilih. Yang menarik, sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, milih baju warna apa, jalan-jalan sore, makan siang, itu jatuhnya ke kategori ini. Ini ruang gerak buat pilihan pribadi kita. Sip, kita udah lihat kelima kepingan puzzle-nya satu persatu. Sekarang waktunya kita satuin semuanya dan lihat gambaran lengkapnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Coba deh fokus ke kolom jika dilakukan dan jika tidak dilakukan. Lihat deh kontrasnya.
Fardu dilakukan dapat pujian, ditinggalin dapat celaan. Kebalikannya, haram dilakukan dapat celaan, ditinggalin malah dapat pujian. Nah, di tengah-tengahnya ada mandub sama makruh sebagai zona anjuran dan mubah sebagai titik nol yang netral. Ini dia spektrum moralnya secara utuh. Jadi, intinya apa? Ya ini, 5 kategori yang membentuk satu sistem yang super komprehensif. Ini bukan cuma daftar boleh dan tidak boleh loh. Ini lebih kayak sebuah kacamata atau lensa untuk memahami nilai moral dari, ya, setiap tindakan yang kita lakukan. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kira-kira apa ya dampaknya kalau kita memandang hidup sehari-hari lewat kacamata moral yang terstruktur kayak gini? Di mana setiap tindakan dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu punya bobot nilainya sendiri. Gimana itu bakal mengubah cara Anda melihat pilihan-pilihan Anda setiap hari? Nah, disitulah letak kekuatan kerangka kerja ini.